Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini ketemu lagi dengan saya membahas sebuah renungan singkat. Saya ambil dari Matius 5 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Setiap pagi, setiap waktu kita pasti akan membutuhkan yang namanya sarapan pagi atau makan siang atau makan malam. Pasti kita akan membutuhkan makanan supaya kesehatan kita tetap terjaga. Nah, pagi hari ini saya sediakan roti tawar dan juga minuman dan vitamin C supaya asupan gizi yang masih di dalam tubuh tercukupi dan bisa beraktivitas dengan baik. Nah, supaya juga kesehatan tetap terjaga dengan baik, tidak mudah sakit kalau makanan jasmani tercukupi atau kita konsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan itu adalah orang yang terus ada kerinduan untuk mencari Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin memiliki karakter seperti Kristus. Dan kemudian Tuhan mengatakan kalau orang itu mau supaya dia dipuaskan, dia harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku adalah roti hidup dan air hidup. Dan Tuhan juga berkata di dalam pasal sebelumnya, waktu Tuhan Yesus dicobai, manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, tentunya setiap kita kalau kita biasanya habis olahraga pasti haus. Yang kita cari apa? Gak mungkin kamu cari makanan, tentunya yang kita dicari apa? Minuman. Begitu juga ketika kita ada rasa lapar, kita pasti akan cari makanan supaya kebutuhan tubuh kita itu tercukupi. Maka begitu juga ketika kita ada kehausan secara rohani atau lapar secara rohani, yang kita cari jangan mencari jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia. Misalkan kamu punya masalah stres dengan keluarga, masalahmu begitu bertubi-tubi dengan papa mama, studimu gak jelas dan segala macam persoalan banyak. Kemudian kamu pergi ke bar untuk menghibur diri, kamu pergi ke diskotik, kamu cari teman yang membuat kamu bisa menolong kamu keluar dari masalah itu, atau bisa dengan cara apa? Pergaulan bebas atau merokok, minum dan segala macamnya, sehingga kamu merasa bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah, kebutuhan jiwamu terpenuhi. Padahal itu adalah sesuatu yang fana, tidak akan menjamin kebutuhan jasmanimu, kebutuhan rohanimu. Maka setelah peristiwa itu atau setelah kebutuhan itu terpenuhi secara fana, ketika teman-temanmu nggak ada lagi, maka kamu kehilangan segalanya, kamu merasa hampa. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu punya masalah, punya persoalan hidup, kamu harus segera cari Tuhan, kamu harus kembali kepada Tuhan, karena Dia akan puaskan. Dia akan menolong kamu keluar dari masalah itu. Dia akan memampukan kamu untuk mengerti persoalan itu, sehingga kamu bisa keluar dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu yang baik. Mungkin kamu sekarang ini bingung dengan tugas-tugas yang banyak di sekolah, kamu mengerjakannya gimana, bingung dengan ekonomi yang semakin susah. Nah, ini saatnya kita harus kembali kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan Dia akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, ketenangan, dan juga ada kebaikan atau kebahagiaan ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita mencari Tuhan. Inilah hal yang mau saya sampaikan, bahwa kebutuhan jasmani itu penting, kemudian juga kebutuhan rohani itu penting. Di dalam hidup ini harus seimbang. Hanyalah orang mati yang tidak lagi membutuhkan makanan, minuman, dan juga kebutuhan rohani. Maka
Kalau kita tidak lagi membutuhkan kebutuhan rohani, kita sebenarnya sudah menjadi manusia-manusia atau mayat-mayat hidup. Artinya kita bisa hidup secara jasmani tetapi rohani kita mati. Maka kita harus tetap melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan selagi ada kesempatan, selagi ada waktu. Carilah Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kita kepuasan. Dan ketika kita mau mencari Tuhan, kita akan berbahagia. Marilah kita mencukupi kebutuhan jasmani kita dan juga kebutuhan rohani kita melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap waktu, dan kita terus ada keintiman bersama dengan Tuhan melalui renungan pagi, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita, bahkan melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, baik di gereja maupun sekarang live streaming atau melalui online. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh supaya kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani maksudnya, kebutuhan rohani kita tercukupi dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sarapan pagi. Anda sarapan, saya sarapan,